positif virus corona di Indonesia tembus 200 Indonesia yang jumlah positif kasus terkonfirmasi positif Penambahan kasus COVID-19 di Kasus Indonesia positif menjadi yang COVID-19 terbanyak di Indonesia sebanyak 236.512 kasus. Pertiwi sedang bersusah hati, isak dan pilu di seantero negeri. COVID-19 telah jadi pandemi, merusak kesehatan hingga ekonomi. Bermacam cara pun dilalui, dari tes klinis hingga isolasi. Rakyat diminta tetap di rumah, dokter dan perawat siap berbenah. Ribuan nyawa berjatuhan. Masih kau anggap ini biasa, wahai kawan? Mari patuhi protokol kesehatan, sembari berdoa pada Tuhan, semoga bencana ini segera usai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Abdul Nasir Parinduri, calon parlemen remaja 2020, daerah pemilihan 1 Provinsi Riau. Jika saya terpilih menjadi legislator, maka saya akan melakukan koordinasi dengan pemerintah, khususnya di wilayah konstituen saya, terutama menjalankan fungsi pengawasan terkait implementasi keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Coronavirus Disease 2019 serta penyerapan anggaran untuk percepatan penanganan COVID-19 sesuai Undang-Undang nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Coronavirus Disease 2019. Serta bila perlu, dana reses yang saya terima akan saya alih fungsikan 100% untuk kesejahteraan konstituen saya. Lalu, melakukan monitoring evaluasi secara berkala dengan pemerintah agar bila ada kesalahan atau kekurangan dalam penanganan COVID-19 dapat dengan segera diatasi hingga ke akar rumput. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Apa kabar, Dek? Alhamdulillah, luar biasa, Pak. Alhamdulillah, kita semalam ikut siap mengajar ya. Ya benar sekali, Pak. Bagaimana kesannya setelah ikut siap mengajar semalam? Sangat terinspirasi, Pak. Anak-anak di sana tuh yang sangat ingin belajarnya kuat. Jadi saya termotivasi memang. Kalau saya yang perlu kita motivasi itu anak-anak seperti itu. Mereka pendidikan agamanya kuat, ilmu belajar juga pingin. Jadi yang harus kita motivasi itu seperti itu. Gitu, Pak. Di desa mana, di kampung mana semalam kita dulu? Di kampung Sri Gading ya? Sri Gading, Pak, di Lubo Dalam sana. Pesantren Al-Fatahul Huda. Al-Fatahul Huda. Terima kasih Dek, Adik mengisi tentang ilmu IT ya. Ilmu teknologi di sana kemarin, Pak. Jadi sharingnya itu, Pak, tentang bagaimana sih menggunakan teknologi dengan baik di era Society 5.0 ini. Juga bagaimana sih kita berwirausaha menggunakan teknologi, juga memberikan pemahaman tentang penting bahwa saya teknologi ini kita pelajari. Mungkin mereka bisa menjadi upload bahkan minat mereka di YouTube. Atau contoh lainnya mereka bisa melakukan, misalnya mereka nih punya YouTube sekolah ya, mereka bisa ngupload kegiatan-kegiatan di sekolah mereka, Pak, atau pesantren mereka. Juga bagaimana sih mereka menggunakan media sosial dengan bijak, Pak. Kalau kami boleh tahu, apa saja kegiatan sehari-hari sekarang? Oh, baik, Pak. Jadi kegiatan saya, Pak, mungkin itu lebih tepat ke profil, Pak ya. Ke profil ya. Oke, Pak. Jadi saya adalah ketua OSIS di SMA Negeri 2 Tualang. Saya juga 100 ketua OSIS terbaik tahun 2019. Se-Indonesia ketua OSIS terbaik se-Indonesia. Dan ketika saya pernah mengikuti Indonesia Leadership Project itu di Semarang dan Yogyakarta, Pak, tahun 2019. Saya juga peserta pertukaran pemuda Asia Singapura Malaysia 2020. Peserta terbaik 1 favorit Gramedia Short Movie 2020 di Jakarta, Pak. Belum lama ini ya? Belum baru-baru ini, Pak, dan baru-baru ini alhamdulillah, Pak, mewakili daerah pemilihan 1 Provinsi Riau menjadi parlemen remaja, Bapak. Berarti untuk Dapil 1 Riau parlemen remaja untuk mewakili di kalau kegiatan offline-nya, Pak, itu biasanya di Riau. Berarti Riau diutus ke Jakarta gitu ya? Sebentar sekali, Pak, tapi karena kegiatan ini adalah tahun ini Covid, Pak, ya. Jadi kita mengadakan secara virtual di Zoom, dan alhamdulillah tadi udah izin ke DPRD Siak. Mereka memberikan fasilitas. Alhamdulillah DPRD Kabupaten Siak memberikan fasilitas untuk acara yang benar sekali, Pak, alhamdulillah. Jadi ya? mereka akan memberikan tempat seperti misalnya ruangan rapatnya, komputer, ataupun katanya bahkan memberikan akomodasi makan juga, Bapak. Jadi DPR Siak sangat mendukung juga, Pak. Apalagi tadi di dinas
Dinas Siak juga mendukung Pak. Subhanallah deh. Alhamdulillah. Jarang sekali saya ada pemuda masih kelas 3 prestasinya udah alhamdulillah meng-Indonesia gitu. Kalau cita-citanya rencana setelah tamat nih mau jadi apa rencana ya? Cita-cita Pak, ini kalau cita-cita sih Pak saya pengennya ke bidang pemerintahan Pak, mungkin seperti anggota dewan atau anggota pemerintahan Pak. Rencana kuliah di mana rencana kemungkinan setelah ini mau tamat nih ya? Iya Bapak, mau tamat tahun ini. Jadi rencana mau ngambil di UGM Pak, jurusan fakultasnya insya Allah sosial dan politik. Subhanallah. Di Jawa rencana ya? Di Universitas Gajah Mada rencana Bapak. Kalau tinggalnya di mana sekarang nih? Tinggal di Perawang Pak, Subhanallah. Malang. Nggak jauh dari kota Nggak jauh, Siak Pak, ya? cuma 1 jam lebih kurang Pak. Lebih jauh. Ini dek harapan adik. Adik kan cenderung juga mengenai tentang jiwa sosialnya lumayan tinggi. Apa harapan adik untuk kedepannya bagi organisasi-organisasi yang mempunyai semangat untuk jiwa tinggi? Kalau dari saya Pak ya. Ya. Berarti untuk organisasi atau untuk para Organisasi pemuda? dulu. Organisasi dan pemuda. Organisasi dan pemuda Pak. Oke baik Pak. Jadi kalau saran dari saya Pak ya, ini kan sekarang masa pandemi ini. Iya. Jadi di masa pandemi ini adalah saat kita untuk aktif Pak. Kenapa saya bilang begitu Pak? Karena di masa pandemi ini kita nggak perlu kayak misalnya kita ngadakan suatu kegiatan webinar atau suatu kegiatan pentas seni lah Pak. Yang dimana kan masa Covid nih, kita nggak boleh datangkan orang ke sini. Jadi kita bisa mengadakan secara virtual. Secara virtual tersebut kita bisa buat lebih luas Pak ya. Bisa se-Indonesia, se-kabupaten. Jadi masa pandemi ini gunakanlah masa sebaik-baiknya, buatlah kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Contoh misalnya kan masa pandemi ini Pak ya, kita bisa buat misalnya bagaimana sih cara mengatasi rasa malas di pembelajaran masa pandemi, atau untuk organisasi kepemudaan lainnya misalnya untuk pentas seni yang mengadakan lomba atau yang lainnya Pak. Ini untuk kata motivasi sebelum closing statement, apa motivasimu deh? Kalau motivasi saya sendiri Pak ya, kalau saya tanamkan di diri saya bahwasanya teruslah mencoba. Kalau masalah gagal itu belakangan Pak. Jadi kita kalau saya pribadi Pak, kalau saya nggak mencoba, saya menyesal Pak. Tapi kalau saya udah coba, saya gagal, saya nggak menyesal. Saya akan menyesal jika saya tidak mencoba dan saya tidak tahu apa hasilnya. Jadi saya akan tahu kompetensi saya sampai di mana. Jadi akan saya coba. Jika itu gagal ya akan saya cari di mana sih kesalahan saya akan evaluasi. Jadi kalau motivasi saya Pak, cobalah semua kegiatan atau cobalah semua lomba-lomba kegiatan ataupun berbaurlah dengan masyarakat. Oh ya, mengenai perlombaan baru ini lagi ngikuti apa nih? Baru-baru ini ada kemarin Pak FL2SN Pak. Alhamdulillah, ini lagi apa namanya di channel mana? Filmmaker Tualang Pak. Filmmaker Tualang. Jangan lupa di like, comment, and subscribe nanti Pak ya. Oke, siap. Kawan saya jangan lupa like and subscribe channel YouTube Filmmaker Tualang. Filmmaker Tualang. Oke, Pak. Terima kasih dek ya. Terima kasih.